Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi sultan al-waqi burhan al-mabsuti fil wujudi karam wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammadil akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki bulannya Allah. Itu bulan Rajab, bulannya kasih sayangnya Allah, bulannya kedermawanannya Allah, bulannya kebaikannya Allah. Hanya ada di bulan yang kita masuki hari ini adalah bulan Rajab. Apa bulan Rajab itu? Rajab terdiri dari tiga huruf, Ra, Jim dan Ta. Ra itu rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Jim, judullah, kedermawanannya Allah. Dan Ba, birullah, kebaikannya Allah. Jadi orang yang mau mendapatkan kasih sayangnya Allah, kedermawanannya Allah, dan kebaikannya Allah, manfaatin bulan ini dengan kalian banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta taubat kepada Allah. Banyakin ente beristighfar. Man lazimul istighfar ja'alallahu min kulli hamin faraja, min kulli dhiqin mahraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa melazimkan, memperbanyak dia beristighfar kepada Allah, Allah akan mudahkan dia, Allah akan lapangkan dia di semua kesumpekannya dia, kebeteannya dia, kegalauannya dia. Allah akan lapangin dadanya biar dia gak sumpah. Berkata dia beristighfar. Min kulli dhiqin mahraja, Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap dia punya kesusahan, kesempitannya dalam pekerjaannya dia, dalam dagangannya dia. Allah akan memberi lapangan, jalan keluar baginya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah, tidak disangka-sangka. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang beristighfar. Nabi SAW bersabda, Inni astaghfirullah min kulli al-azim min kulli yaumin sab'ina wa fi kulli wa bi ba'd riwayah mi'ata marrah. Sesungguhnya aku tidak pernah lepas setiap harinya beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini baginda Nabi Muhammad SAW, panutan kita yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Rasulullah SAW yang diperbuat, yang sebelum diperbuat, walaupun yang akan datang dia akan berbuat. Sifat Nabi Muhammad itu adalah maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari hal-hal yang jelek, terjaga dari sifat-sifat dosa, terjaga dari kemaksiatan. Itu sifat baginda Nabi. Tapi tetap baginda kita Maulana Muhammad beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, 100 kali. Ya kita yang berdosa, yang gak maksum, yang banyak dosa, kita semua. Masa gak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?
Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah datang di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Suri tauladan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyontohkan kita agar kita selalu memperbanyak baca istighfar. Di bulan yang mana? Bulan ini adalah bulan yang kasih sayangnya Allah, bulan kedermawanannya Allah, bulan kebaikannya Allah. Ditumpahkan hanya di bulan mana? Di bulan Rajab yang kita masuk. Jangan bosan-bosan beristighfar. Di 2024 ini, mari sama-sama kita selalu mengajak mengamalkan kebaikan dengan kita istiqomah. Walaupun guru kita nggak ada, selalu istiqomah. Karena ini bulan yang mulia, hadirin. Jangan buang-buangin waktu yang mulia ini dengan hal-hal yang enggak. Bulan yang azim, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan semuanya, dosa-dosanya diampuni. Dengan ente berhijrah ke bulan yang mana bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu cerita. Ada seorang pemuda yang selalu bermaksiat kepada Allah. Maksiat apa itu? Membunuh 99 nyawa. Pemuda ini membunuh 99 nyawa. Dia datang kepada seorang hamba yang seorang ahli ibadah. Datang dia kepada ahli ibadah itu. Apakah dosa saya bisa diampuni dengan saya bertobat kepada Allah? Saya sudah bunuh 99 nyawa. Apakah bisa dosa saya diampuni oleh Allah? Orang ahli ibadah ini bilang, "Gak bisa. Udah tempatnya di neraka. Ente udah bunuh 99 orang. Gak mungkin Allah ngampuni dosa ente sebanyak ini." Itu orang yang pemuda ini kesel, menyempurnakan jadi 100. Orang ibadah ini dibunuh sama orang pemuda itu gara-gara kesel. Putus asa, jadi 100 orang dibunuh. Terakhir orang yang ibadah dari ibadah dibunuh jadi 100. Datang lagi pemuda itu kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu. Datang dia kepada orang alim. "Wahai Syekh, apakah dosaku bisa diampuni? Dengan aku sudah membunuh 100 nyawa dan terakhir 1 nyawa orang yang ahli ibadah kepada Allah. Apakah bisa aku diampuni?" "Bisa. Kamu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang alim ini menyuruh dia untuk hijrah ke kota, ke negara lain. Si pemuda ini menuruti kata ulama ini. Pergi dia menuju yang diarahkan oleh guru tersebut. Di pertengahan perjalanan, ini pemuda meninggal dunia. Turunlah 2 malaikat, malaikat azab sama malaikat rahmat. Berdebat malaikat azab sama malaikat rahmat. Kata malaikat azab, "Lah ini udah punya anak, ini tempatnya di neraka udah, nggak bisa. Ini hak anak, nggak bisa diambil." Kata malaikat rahmat, "Nggak bisa. Dia udah pengen taubat sama Allah. Dia udah punya niat, nggak bisa." Debat sampai lama turun. 1 malaikat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat ketiga untuk penengah dari debat mereka berdua. Turun malaikat 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar si malaikat Yuda
kita itu jejak dari tempat si maksiat untuk ke tempat yang dia pengen hijrahnya itu berapa? Kalau misalnya dekat dari yang pengen dia untuk berubah negara tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa. Kalau dekat dari tempat yang dia berdosa, maka masukin dia ke neraka. Allah memerintahkan bumi untuk dilipat itu biar supaya jejaknya itu dekat dengan yang mau dia tujui. Dan akhirnya dihitung sama malaikat jejaknya dekat sama yang tempat dia pengen tujui. Itu dengan berkat ini aku ampuni semua dosa-dosanya. Yang membunuh 100 nyawa itu aku ampuni, aku masukkan ke dalam surga. Inilah hadirin contoh berapa langkah kita dari rumah kita keluar dari rumah kita pengen hadir majelis, pengen ziarah kuburan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Itu nggak ada sia-sianya hadirin. Itu Allah kasih rahmat bagi kita. Allah kasih pahala. Semoga yang langkah-langkahan kita menuju ke sini Allah ampunin semua dosa-dosa kita yang tahun kemarin sampai semoga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita datang ke majelis itu. Jangan pas udah niat mau keluar buat hadir majelis, gak taunya teman ngajakin, itu Indonesia lawan Irak malam ini, itu teman ngajakin mabar, login, jangan, udah nanti dulu, ke majelis dulu, nanti aja, hadir majelis ilmu dulu, biar dosa-dosa kita biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga doakan guru kita Habibana Hasan Jabar Asegaf yang sedang melaksanakan umrah dan guru kita Dairullah Habib Abdullah bin Jabar Asegaf, semoga Allah berikan keselamatan, kesehatan, afiat. Semoga kita duduk di sini yang dari jam berapa? Jam 6 nyampe sekarang selalu diam duduk di majelis, niat yang baik, iktikaf. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, berkahi rezeki kita, selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.